Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir tahun 2024 dengan judul Rekonfigurasi Jaringan Tegangan Menengah Penyulang PDL 11 dan TBL 06 akibat beban lebih PDL 11 dan perancangan penyulang baru PDL 17 sebagai pelimpahan sebagian beban penyulang PDL 11 dan TBL 06 PT PLN Persero ULP Semarang Timur. Saya Lu'lu'ul Mawar Nafis dengan NIM 21060120120002 dengan subjudul Perancangan Penyulang Baru PDL 17 akibat pelimpahan sebagian beban PDL 11 dan TBL 06 serta rekonfigurasi penyulang PDL 11 dan TBL 06 PT PLN Persero Semarang Timur. Saya Erwin Lumanturuan dengan NIM 21060120120025 dengan subjudul Perancangan Konstruksi dan Kajian Ekonomi Penyulang Baru PDL 17 akibat pelimpahan sebagian beban PDL 11 dan TBL 06 PT PLN Persero ULP Semarang Timur. Saya Hana Sajidah dengan NIM 210601120039 dengan subjudul Perancangan Sistem Koordinasi Proteksi OCR GFR, dan Rikosar pasca penambahan PDL 17 PT PLN Persero ULP Semarang Timur. Tugas akhir ini dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut. Dari kondisi-kondisi tersebut menyebabkan nilai losses dan juga drop voltage pada kedua penyulang cukup tinggi. Tujuan dari tugas akhir ini memberikan solusi untuk permasalahan yang ada pada latar belakang dengan meliputi 3 perancangan. Perancangan penyulang baru PDL 17 akibat pelimpahan sebagian beban PDL 11 dan TBL 06 serta rekonfigurasi penyulang PDL 11 dan TBL 06 PT PLN Persero ULP Semarang Timur. Tahapan pertama setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data adalah melakukan simulasi kondisi existing penyulang sebelum rekonfigurasi pada software etap. Hasil simulasi menunjukkan kondisi pada PDL 11 dengan arus 440 ampere, rugi daya 362,6 kW dengan persentase 2,7% dan drop voltage senilai 4,92%. Sedangkan pada tabel 06 ditunjukkan arus 354 ampere dengan nilai rugi daya 422 kW dengan persentase 4% dan drop voltage dengan persentase 7,08%. Nilai rugi daya sudah memenuhi target kinerja UP3 Semarang yaitu tidak lebih dari 6%. Sedangkan nilai jatuh tegangan pada tabel 06 tidak memenuhi standar SPLN 72 tahun 1987 di mana drop voltage melebihi dari 5%. Dari kondisi tersebut maka perlu dilakukan 2 rekonfigurasi. Rekonfigurasi dilakukan dengan melimpahkan sebagian beban PDL 11 dan TBL 06 ke penyulang baru PDL 17. Proses pelimpahan sebagian beban menggunakan proses algoritma genetika dengan metode Newton-Raphson. Untuk titik pelimpahan terbaik sebagian beban yaitu pada bus 2 penyulang PDL 17 dan bus 18 pada penyulang TBL 06 dengan nilai fitness 2402 dan total rugi daya 0,41625 MW. Dengan pemasangan tiang ABSW pada tiang PDL 11138 dan TBL 06142-S040. Berdasarkan analisis losses dan drop voltage, maka penyulang PDL 17 akan dibangun dengan menggunakan rute 1 dikarenakan memiliki nilai losses dan drop voltage yang lebih kecil dibandingkan rute 2 dan rute 3, di mana losses sebesar 149,4 kW dan drop voltage sebesar 4%. Proses selanjutnya yaitu melakukan simulasi dan analisa kondisi penyulang setelah rekonfigurasi. Pada PDL 11 terjadi pengurangan 1,1% nilai losses dan 3,12% drop voltage. Pada penyulang PDL 17 terjadi penambahan 1,6% losses dan juga 4% drop voltage. Dan pada penyulang TBL 06 terjadi pengurangan 2% nilai losses dan juga 3,28% nilai drop voltage. Kondisi ketiga penyulang setelah dilakukan rekonfigurasi menunjukkan bahwa losses dan juga drop voltage-nya telah sesuai target kinerja UP3 Semarang dan standar SPLN 72 tahun 1987. Bagian kedua, Perancangan Konstruksi dan Kajian Ekonomi Penyulang Baru PDL 17 akibat pelimpahan sebagian beban PDL 11 dan TBL 06 PT PLN Persero ULP Semarang Timur. Perancangan konstruksi PDL 17 ini dengan tujuan untuk menghubungkan GI Pandian Lamper menuju ke titik pelimpahan sebagian beban yang telah ditentukan yaitu pada PDL 11138. Untuk rute yang digunakan melalui Jalan Untaraya sampai ke Jalan Banjar Kanal dan di ujung Jalan Sido Derajat Raya. Diperoleh total 121 titik tiang, di mana untuk titik yang berwarna hijau merupakan titik peletakan tiang baru dengan total tiang baru sejumlah 98 tiang, dan untuk titik yang berwarna biru merupakan penggunaan tiang existing dengan total tiang 23 tiang. Untuk PDL 17 ini akan menggunakan saluran
SUTM, saluran SKUTM, dan saluran SKTM. Setelah dilakukan perancangan dan pemilihan material, maka diperoleh rincian biaya investasi yang akan dikeluarkan sebagai berikut. Total investasi biaya perencanaan setelah dikenai PPN sebesar 11% akan berjumlah 3,447 miliar rupiah. Selanjutnya, lakukan analisa kelayakan ekonomi, yaitu perhitungan payback period dan benefit cost ratio, di mana total rugi daya sebelum adanya rekonfigurasi dan pembangunan penyulang baru ini, rugi daya pada jaringan yaitu sebesar 784,6 kW, dan setelah adanya rekonfigurasi dan penambahan penyulang, rugi daya yang dihasilkan sebesar 353,9 kW. Penurunan rugi daya ini akan menghasilkan keuntungan per tahun sebesar 5,031 miliar rupiah. Telah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai payback period selama 0,68 tahun, dan untuk benefit cost ratio diperoleh sebesar 2,245 dengan asumsi umur penyulang selama 20 tahun. Dengan hasil tersebut, pembangunan penyulang baru layak untuk dikerjakan. Pada bagian ketiga, membahas terkait perancangan sistem koordinasi proteksi OCR, GFR, dan Recoser pasca penambahan PDL 17 PT PLN Persero WLP Semarang Timur. Adapun standar yang digunakan yaitu IEC 60909, IEC 60255, dan SPLN 52-3 tahun 1983. Sistem koordinasi proteksi dipengaruhi oleh setting delay yang digunakan. Dalam menentukan setting delay, diperlukan perhitungan mengenai besarnya arus hubung singkat pada setiap penyulang. Selain itu, arus hubung singkat dapat disimulasikan pada software etap 19.0.1. Perhitungan dan simulasi dilakukan pada titik recoser 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari panjang saluran utama penyulang PDL 11, TBL 06, dan PDL 17. Arus hubung singkat hasil perhitungan dan hasil simulasi menggunakan software etap 19.0.1 sudah menunjukkan hasil yang hampir sama dengan rata-rata error sebesar 0,009%. Semakin jauh titik gangguan dari pangkal penyulang, maka akan semakin kecil arus hubung singkat yang terjadi. Perhitungan ulang setting proteksi ditentukan atas dasar arus hubung singkat yang berbeda untuk setiap panjang penyulang yang berbeda. Kurva karakteristik yang digunakan yaitu IEC standar inverse, dan perhitungan waktu kerja atau time delay pada sisi outgoing diatur minimal 0,3 second sesuai ketentuan IEC 60255-3. Berikut merupakan hasil perhitungan setting proteksi. Kemudian, dilakukan simulasi pada software etap untuk menganalisis sistem koordinasi proteksi dari setiap relay yang terpasang. Dapat dilihat bahwa Recoser T65421A akan bekerja terlebih dahulu sebelum relay pada sisi outgoing dan incoming bekerja sebagai backup jika relay sebelumnya tidak berfungsi atau mengalami kegagalan kerja. Berikut merupakan kurva arus terhadap waktu pada penyulang PDL 11, hal serupa dilakukan pada penyulang TBL 06. Dapat dilihat bahwa sistem proteksi TBL 06 yang sudah diresetting bekerja dengan baik. Recoser T65421A akan bekerja terlebih dahulu sebelum Recoser U674 karena berada lebih dekat dengan titik gangguan. Kemudian, relay pada sisi outgoing dan incoming bekerja secara berurutan sebagai backup jika Recoser dan relay sebelumnya tidak berfungsi atau mengalami kegagalan kerja. Berikut merupakan kurva arus terhadap waktu pada penyulang TBL 06. Kemudian, hal serupa dilakukan pada penyulang baru PDL 17. Dapat dilihat bahwa sistem proteksi yang sudah dirancang bekerja dengan baik. Relay pada sisi outgoing akan bekerja terlebih dahulu untuk melakukan trip pada CB yang terhubung sebelum relay pada sisi incoming bekerja sebagai backup jika relay sebelumnya tidak berfungsi atau mengalami kegagalan kerja. Berikut merupakan kurva arus terhadap waktu pada penyulang baru PDL 17, serta hasil simulasi perancangan sistem koordinasi proteksi pada penyulang PDL 11, PDL 06, dan PDL 17. Dapat dikatakan bahwa OCR, GFR, dan Recoser bekerja dengan baik dan memenuhi syarat sistem koordinasi proteksi, yaitu selektif dalam melindungi jaringan. Selisih waktu kerja grading time dari semua penyulang memiliki nilai antara 0,3 sampai 0,5 detik, memenuhi standar IEC 60255. Sekian dari kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.